Kita mengenal jalur energi atau jalur Qi melalui 12 meridian umum dengan titik-titik akupunktur di dalamnya. Di antara banyak titik, ada yang disebut dengan titik Baeksu atau titik Su belakang, merupakan titik spesifik yang mempunyai fungsi tertentu. Apa fungsinya? Simak terus ya videonya. Assalamualaikum sahabat akupunktur. Semoga saya menjumpai sahabat dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sahabat, di antara titik-titik akupunktur dalam 12 meridian umum, ada titik tertentu yang mempunyai fungsi spesifik, sehingga lebih sering dipilih oleh praktisi akupunktur. Ada yang dipakai untuk mendiagnosis suatu sindrom, ada yang dipakai untuk melakukan terapi. Di antaranya adalah titik Baeksu. Pada episode kali ini, kita akan menguraikan secara detail apa itu Baeksu, mengapa merupakan titik spesifik, dan apa kegunaannya. Dalam karakter Cina, istilah Su menunjukkan arti mengangkut, yaitu mengangkut Qi langsung ke organ dalam. Terletak di belakang, di meridian taiyang kaki kandung kemih, 1,5 cun dari garis tengah, sejajar dengan ruang intervertebralis setinggi organ yang bersangkutan. Setiap titik mengambil namanya dari organ yang sesuai. Misalnya, Sin berarti jantung, maka Shinsu adalah titik Baeksu untuk jantung. Titik Baeksu dikategorikan sebagai titik yang unik karena semua titik berada di meridian yang sama, yaitu meridian taiyang kaki kandung kemih. Ada 12 titik Baeksu, yaitu 1. Bladder 13 Weisu untuk organ Chang, lang atau paru. 2. Bladder 14 Cue Yin Su untuk organ Chang, perikardium. 3. Bladder 15 Shinsu untuk organ Chang, heart atau jantung. 4. Bladder 18 Kansu untuk organ Chang, liver. 5. Bladder 19 Tansu untuk organ Fu, gallbladder atau kandung empedu. 6. Bladder 20 Pisu untuk organ Chang, spleen atau limpa. 7. Bladder 21 Weisu untuk organ Fu, stomach atau lambung. 8. Bladder 22 San Jiao Su untuk organ Fu, triple burner atau San Jiao. 9. Bladder 23 Sen Su untuk organ Chang, kidney atau ginjal. 10. Bladder 25 Ta Chang Su untuk organ Fu, large intestine atau usus besar. 11. Bladder 27 Xiao Chang Shu untuk organ Fu, small intestine atau usus kecil. 12. Bladder 28 Pang Kuang Shu untuk organ Fu, bladder atau kandung kemih. Penggunaan klinis titik Baeksu untuk diagnosis dan untuk terapi. Perlu diketahui, titik Baeksu juga terletak hampir berseberangan titik muk depan organ. Kedua kategori titik ini juga memiliki beberapa persamaan. 1. Dapat digunakan secara diagnostik dan terapeutik. 2. Secara anatomis terletak pada tingkat yang sama dengan organ yang terkait. 3. Berdampak langsung pada organ terkait. Untuk titik muk depan akan dibahas lebih detail pada episode tersendiri. Sekarang tentang penjelasan titik Baeksu sebagai alat diagnostik. Ketika terjadi ketidakseimbangan suatu organ dalam, maka titik Baeksu organ tersebut bisa terasa tegang, sakit, atau baru terasa sakit bila disentuh, atau lunak pada tekanan. Bisa juga terlihat perubahan pada jaringan atau kulit di sekitar titik tersebut. Bila ini terjadi, kita bisa memikirkan bahwa kemungkinan ada gangguan pada organ tersebut. Penjelasan titik Baeksu sebagai terapi. Yang unik pada titik Baeksu adalah titik ini berkomunikasi langsung dengan organ yang sesuai, yang berarti bahwa terapi dengan titik Baeksu akan memberi efek yang kuat dan langsung pada organ dan fungsinya, serta jaringan tubuh yang terkait, organ sensorik, aspeksen, dan lain-lain yang dipengaruhi oleh organ ini. Misalnya, perangsangan titik Baeksu bladder 18 Kansu
Tidak hanya berpengaruh pada liver itu sendiri, G liver, darah liver, yin liver, dan yang liver, tetapi juga pada mata, tendon, emosi seperti kemarahan, frustasi, pada gangguan angin internal, dan lain-lain. Ini berarti bahwa titik Beksu memberi efek yang luas dan menyeluruh. Yang menjadi penekanan di sini bahwa titik Beksu tidak memiliki efek langsung pada meridian organ. Maksudnya bagaimana? Begini, saat menterapi organ dalam atau organ internal, misal saat menterapi organ paru, titik lain bekerja dengan cara merangsang G meridian paru yang kemudian mengalir sepanjang meridian paru seperti gelombang, akhirnya mencapai organ paru. Sedangkan saat kita menusuk titik Beksu atau subbelakang, G langsung menuju ke organ paru, tidak melalui perantara meridian paru. Nah, itu alasannya sehingga ketika melakukan penusukan pada titik Beksu, waktunya lebih singkat daripada untuk titik tubuh lainnya. Biasanya tidak lebih dari 10 menit bila digunakan untuk mengencangkan atau tonify pada dewasa. Ada perbedaan pendapat di antara beberapa praktisi tentang bagaimana dan kapan menggunakan titik Beksu ini. Kalau merujuk pada Nanjing bab 67 dikatakan bahwa penyakit yin bergerak ke arah yang. Titik Beksu terletak di permukaan yang dan karenanya untuk mengobati penyakit yin. Yang dimaksud penyakit yin adalah penyakit yang ditandai dengan dingin, lembab, merupakan gangguan kronis, gangguan pada organ cang, gangguan shi atau defisien, sehingga penggunaan titik Beksu untuk menguatkan organ yin dan untuk menghangatkan. Sebaliknya, penyakit yang berpindah ke daerah yin. Titik muk depan terletak di permukaan yin dan karenanya mengobati penyakit yang. Penyakit yang dapat berarti penyakit pada organ yang atau penyakit yang dicirikan dengan adanya panas, merupakan kondisi akut, gangguan pada organ fu, gangguan she atau ekses. Tetapi ternyata praktisi lain memanfaatkan titik Beksu juga untuk kondisi akut, kondisi she atau ekses, kondisi panas dan angin, dan gangguan organ fu. Menurut Giovanni Maggiocia, titik Beksu dapat digunakan pada kondisi akut atau kronis, tetapi lebih sering digunakan pada yang kronis. Meskipun sebagian besar untuk menguatkan organ pada pola defisiensi, titik Beksu juga dapat digunakan dalam pola ekses untuk mengusir faktor patogen, untuk menaklukkan rebellious Qi atau Qi yang berbalik arah, dan untuk membersihkan panas. Misalnya, 1. Titik bladder 21 Weishu bisa digunakan untuk mengatasi Qi lambung yang berbalik arah dengan gejala bersendawa, mual, atau muntah. 2. Titik bladder 18 Kanshu untuk melancarkan stagnasi Qi liver. 3. Titik bladder 15 Shinshu untuk membersihkan api jantung atau heart fire. Dan 4. Titik bladder 13 Feishu untuk merangsang penyebaran dan penurunan Qi paru dan pelepasan eksterior. Pengalaman dari Nigeljing, titik Beksu untuk mengobati gangguan she atau ekses dan si atau defisien, serta untuk organ cang fu. Contoh, titik Beksu usus besar bladder 25 Ta Changshu bisa untuk kondisi ekses yaitu pada gangguan sembelit. Direkomendasikan bahwa jarum hanya boleh tetap berada di titik suk belakang selama maksimal 10 menit dalam kondisi si atau defisien dan she atau ekses. Titik Beksu selain untuk gangguan pada organ cangfu juga dipergunakan untuk gangguan di daerah setempat atau lokal dan gangguan di sepanjang jalur meridian kandung kemih. Ini berarti titik Beksu bisa untuk mengatasi keluhan nyeri punggung. Yang perlu menjadi perhatian, pada titik Beksu khususnya yang bagian atas tidak boleh ditusuk terlalu dalam karena bisa mencederai paru. Penusukan bisa miring ke arah garis tengah.
Selain 12 titik Baeksu yang sudah disebutkan di atas, masih ada beberapa titik lainnya yang terletak di meridian kandung kemih. Tidak berhubungan dengan organ, tetapi terkait dengan bagian tubuh atau meridian lain. Ada 6 titik yaitu 1. Bladder 16 tusuk untuk meridian tu atau governing vessel. 2. Bladder 17 kesuk untuk diafragma. 3. Bladder 24 Ji Haisu untuk lautan Ji. 4. Bladder 26 Kuan Yuan Shu untuk punggung bawah atau area lumbar dan uterus. 5. Bladder 29 Chong Lu Shu untuk sakrum. 6. Bladder 30 Pai Huan Shu untuk anus. Bagaimana sahabat? Sudah ada gambaran tentang titik Baeksu atau su belakang? Terima kasih telah mengikuti video ini hingga selesai. Bila sahabat suka, beri tanda like ya. Silakan menulis saran, masukan di kolom komentar. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesiaku sehat. Yes!